Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nandia akan mencoba mereview jurnal nasional untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Judul jurnal yang saya review adalah Implementasi PMRI dalam materi sifat komutatif dan asosiatif pada bilangan bulat untuk level siswa SD atau MI. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Matematika. Volume dan halaman, volume 1, nomor 2, halaman 67 sampai 72. Tahun jurnal yaitu 2012. Selanjutnya adalah penulis. Penulis dari jurnal ini adalah Eka Setia Aldila Afriansyah. Untuk reviewernya yaitu saya sendiri, Alfi Nandia dari PGMIA. Tanggal review, saya mereview jurnal ini pada tanggal 8 Oktober 2020. Poin selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran matematika di Indonesia dengan menggunakan beberapa prinsip realistik mathematics education atau sering disebut RMA yang memiliki pandangan tentang apa itu matematika, bagaimana mempelajari matematika, dan bagaimana matematika itu seharusnya dipelajari. RMA ini dikembangkan pertama kali oleh Freudenthal Institute pada tahun 1971 di Belanda. PMRI merupakan pendekatan yang cocok dengan paradigma pendidikan sekarang ini yang lebih memandang siswa sebagai manusia yang memiliki potensi dan kemampuan untuk belajar dan berkembang. Di sini guru mengharapkan peneliti dapat memberikan cara lain dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini dikarenakan guru yang bersangkutan telah terbiasa memberikan materi berpatokan dengan buku teks yang digunakan. Kalau memberikan materi secara teks, biasanya itu siswa belum memiliki pandangan tentang materi yang disampaikan oleh guru, sehingga pikiran mereka itu masih abstrak, belum bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, proses pembelajaran PMRI ini diperlukan dalam membuat situasi pembelajaran yang bermakna atau meaningful. Berdasarkan hal di atas, penulis jurnal ini tertarik untuk meneliti tentang implementasi PMRI dalam materi sifat komutatif dan asosiatif pada bilangan bulat untuk level siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan PMRI dalam proses belajar mengajar pada siswa kelas 4 dan dengan menggunakan sedotan dan kotak kecil sebagai alat yang digunakan dalam mempelajari sifat komutatif dan asosiatif. Permasalahannya adalah biasanya guru hanya mengajarkan pelajaran di kelas melalui kontekstual saja, sehingga siswa masih belum bisa mengkonkretkan ke dalam kegiatan sehari-hari. Mereka hanya dapat berpikir abstrak saja jika dijelaskan melalui pengajaran kontekstual. Objek penelitiannya yaitu implementasi PMRI dalam materi sifat komutatif dan asosiatif. Subjek penelitian, siswa kelas 4 berjumlah 39 orang dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Palembang. Untuk metodologi penelitiannya yaitu metode penelitian teaching experiment. Hasil penelitian, dari hasil saya membaca kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa hasil pendeskripsian data dan analisis data, peneliti mendapatkan hasil bahwa
Dalam mempelajari materi sifat komutatif dan asosiatif pada bilangan bulat dengan menggunakan PMRI, guru dapat mengaitkan materi tersebut dengan aktivitas siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara perlahan mencari notasi formal atau bentuk matematikanya. Dengan menggunakan sedotan dan kotak-kotak kecil sebagai alat bantu pembelajaran, dapat membantu siswa mengerti dan menyelesaikan sifat komutatif dan asosiatif pada bilangan bulat. Selanjutnya, kelebihan jurnal dan implementasi PMRI. Untuk kelebihannya, dari kelebihan jurnal yaitu jurnal ini sudah sangat baik dan penulisan latar belakang, tujuan, metode, dan kajian juga sudah lengkap. Sedangkan untuk implementasi PMRI-nya, kelebihannya siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Yang kedua, proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realistik kehidupan. Ketiga, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka. Keempat, memupuk kerjasama dalam kelompok. Kelima, materi keberanian siswa melatih keberanian siswa saat menjelaskan jawaban. Keenam, melatih cara berpikir siswa dalam mengemukakan pendapat. Kekurangan jurnal dan implementasi PMRI. Untuk kekurangan jurnalnya, sayang sekali dalam jurnal ini penulisan abstrak hanya dalam bahasa Inggris, tidak disertai dengan bahasa Indonesia. Jadi dapat dilihat di jurnal aslinya seperti ini, abstrak hanya dituliskan dalam bahasa asing saja, tidak disertai dengan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Untuk kekurangan dari implementasi PMRI ini, siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu. Kedua, membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah. Lemah di sini dalam artian siswa yang harus berulang kali dijelaskan atau memahami suatu materi itu ya. Seperti itu. Yang ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya yang belum selesai. Yang terakhir, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Dan di sini di bawah sendiri ini saya mencantumkan link asli dari jurnal yang saya review. Baik, seperti itu presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.